Hubungi Jalen. Baiklah, ayah dari seorang pemain NBA terkenal dan mantan petinju terkenal juga dituduh menikam seorang pria saat perkelahian di tempat parkir. Orang-orang yang benar-benar bermunculan dari mana-mana. Ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, terjadi sebuah kejutan besar. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Seringkali penegak hukum tidak tahu siapa yang mereka hentikan saat menghentikan kendaraan, termasuk selebriti dan orang-orang yang punya hubungan dengan selebriti. Itulah yang terjadi di Las Vegas musim gugur lalu ketika Departemen Kepolisian Metropolitan menerima laporan penusukan di sebuah taman lokal. Ternyata tersangkanya adalah Quinton Marcellus Brown yang dikenal dengan nama tengahnya. Saat ini dia mungkin paling dikenal sebagai ayah dari bintang Boston Celtics Jaylen Brown. Tapi sekali lagi, Marcellus juga merupakan mantan petinju profesional. Tingginya 2 meter lebih dan beratnya lebih dari 136 kg. Sekarang, meskipun debutnya terjadi di akhir tahun 80-an, dia masih bertanding dalam perebutan gelar juara kelas berat hingga tahun 2016. Tapi menurut kepolisian Metro Las Vegas, justru perilaku Marcellus di luar ring yang membuatnya bermasalah. Saya ingin membawa Anda ke All American Park di Vegas pada bulan Agustus 2025. Menurut laporan penangkapan yang diperoleh oleh News 3 LV, semua ini bermula dari dugaan pintu mobil yang membentur di tempat parkir. Pacar korban ini juga mengatakan kepada petugas bahwa dia dan pacarnya sedang duduk di dalam mobil ketika sebuah SUV masuk ke tempat parkir tepat di sebelah mereka. Ketika pintu penumpang dibuka, pintu itu dilaporkan mengenai pintu sisi pengemudi korban. Menurut TMZ, korban tersebut dilaporkan adalah seorang pelatih sepak bola remaja. Ketika dia keluar untuk memeriksa kerusakan, pacarnya mengatakan kepada petugas bahwa pria lain yang kemudian diidentifikasi sebagai Marcellus Brown langsung bersikap konfrontatif. Kedua pria itu tampaknya sempat beradu argumen. Kemudian korban mulai berjalan menjauh menurut laporan penangkapan. Dari situ, laporan penangkapan menyatakan bahwa saat itulah Marcellus diduga mengejar pria tersebut dengan pisau. Seorang saksi mengatakan kepada polisi bahwa dia mungkin telah mengayunkan pisau hingga 25 kali. Korban kembali masuk ke dalam mobil dan pacarnya membawanya ke apotik terdekat. Lalu mereka menelpon polisi. Menurut tinjauan News 3 LV terhadap laporan penangkapan, korban mengalami luka tusuk di punggung, tulang selangka, dan tangan kiri, serta tulang rusuk yang patah. Menurut Las Vegas Review Journal, dia harus menjalani beberapa operasi dan sebagian dari sistem pencernaannya harus diangkat. Marcellus Brown juga meninggalkan tempat kejadian dan dilaporkan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk mengobati luka di wajahnya ketika polisi Metro Las Vegas berhasil menyusul SUV miliknya. Kontrol 3 Victor, mungkin ada sebuah kendaraan bergerak ke arah timur di bagian selatan Lakefront Boulevard. Kami terlalu jauh dari pintu keluar untuk memastikan jenisnya, tapi kami akan mencoba mengejarnya sekarang. Boleh aku nyalakan lampuku atau tidak? Apakah itu berhasil mengambilnya? Maaf ya. Itu dia. Apakah kita akan menghentikannya? Ya, kontrol 3 Victor 12 kita sudah dapat orangnya, singkirkan dia, kita menuju ke selatan di 95 langsung ke... Jadi itu di 95 di Frontenac Decatur. Akan kutinggalkan di sini. Semoga tidurmu nyenyak. Jaga diri. Dadah. Berhenti. Berhenti. Kau mengerti? Jendelamu. Turunkan jendelamu. Turunkan!
Turunkan jendelamu. Ini adalah kepolisian metropolitan. Angkat tanganmu ke atas. Kamu kami. Aku akan memanggil supirnya keluar. Kami. Ada 3 orang di dalam kendaraan itu. Kami. Biarkan tanganmu tetap di tempat yang bisa kami lihat. Katakan pada sopir untuk mematikan kendaraannya. Matikan kendaraannya. Jatuhkan kuncinya lewat jendela. Kami dari sisi Amerika Serikat. Kamu siap kalau pengemudinya keluar? Atau kamu ingin menunggu? Hanya ada 2 orang dari mereka. Remparkan. Punya kamu. Tanpamu. Pengemudi, keluar dari kendaraan. Buka pintunya dan keluar dari kendaraan. Angkat tangan ke atas. Berbalik menjauh dari kami. Berjalan mundur mengikuti suara saya. Bawa dia ke belakang kendaraan. Bergeser ke sisi kanan kendaraan. Ke kanan. Terus mundur. Terus mundur. Terus mundur. Terus mendekat. Terus maju. Baiklah. Penumpang di dalam kendaraan, jangan bergerak. Letakkan tangan Anda di tempat yang bisa saya lihat. Tidak, kembali ke dalam mobil. Jangan bergerak. Letakkan tangan Anda di tempat yang bisa saya lihat. Penumpang keluar. Penumpang keluar dari kendaraan. Angkat tangan Anda. Marcellus Brown berada di kursi penumpang SUV dengan istrinya yang mengemudi dan 2 anak mereka di kursi belakang. Semua orang dipisahkan sementara polisi mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pada dasarnya sudah mengakui bahwa semua ini adalah perbuatannya sendiri dan tidak ada orang lain di dalam kendaraan yang terlibat dalam hal ini. Pria ini yang baru saja yang besar itu kita Baru saja kita keluarkan, ya. Kalau saya tangani TKP ini, saya akan butuh seseorang untuk mengambilkan foto yang sudah kalian lihat. Saya akan bersama pria itu. Kami. Baiklah, jadi siapa? Kamu mungkin harus berdiri di luar. Di luar kendaraan untuk bagian berikutnya. Atau kamu akan memanggil orang itu setelah K9 siap, Carter, oke? Aku akan memberi aba-abanya kepadamu, sayang. Aku akan memberi aba-abanya kepada kalian. Ya, oke. Buka pintunya dari luar. Di dalam kendaraan. Buka pintunya, sayang. Tidak apa-apa. Keluar dari kendaraan. Angkat tanganmu ke atas. Keluar dari kendaraan dan angkat tanganmu ke atas. Keluar dari kendaraan, Pak. Angkat tanganmu ke atas. Berbalik dan hadap ke arah sebaliknya. Lepaskan tongkatnya. Nah, begitu. Berjalan mundur mengikuti suara saya. Terus berjalan mundur. Pergi ke kananmu. Ambil 2 langkah ke kanan. 2 kali. Berjalan mundur. Terus berjalan. Hanya ada 1 reporter di kantor. Kami hanya punya 1. Ambil 1 langkah besar lagi ke kanan. Kami. Jalan. I'm a little bit more. Jalan. Apa? Senjata terhunus. Ambil alih. Senjata DT terhunus. Kami. Hei teman-teman, tolong letakkan tangan kalian di tempat yang bisa saya lihat. Ada berapa orang di dalam mobil? Hanya 2 orang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa sayang, jangan menangis.
Tidak apa-apa, ada 2 anak, satu di sini, satu di belakang sini. Itu saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Seorang petugas bertanya kepada istri Marcellus bagaimana mereka bisa sampai dalam situasi ini. Kami berhenti di taman. Kami berbicara di samping kendaraan. Suami saya menyuruh saya mengambil satu. Apakah suami Anda ke arah sini? Orang itu bilang pintu mobil suami saya menabrak pintu mobilnya. Padahal itu tidak terjadi karena mobil kami bahkan tidak berdekatan. Suami saya bilang, saya tidak akan berdebat denganmu soal ini. Kamu tahu, saya di sini untuk anak-anak saya. Kami pergi. Pria itu memukul mobil kami di dekat sisi penumpang. Lalu suami saya kembali dan berkata, Mas, jangan. Kamu tidak perlu keluar dari kendaraan. Itu tidak benar. Dia pergi. Tiba-tiba, suami saya sudah di tanah, berlutut di rumput bersama pria itu, atau entah bagaimana. Oke, ya. Jadi, apakah dia memukul suamimu duluan? Ya, kamu belum pernah. Untuk menemukan milikmu. Melihatnya sebelumnya, kamu tidak punya. Tidak. Maksudku dia mungkin salah satu orang tua, salah satu anak yang ikut sepak bola, tapi bukan dari tim kita. Aku tidak tahu. Kalian di sana untuk latihan sepak bolanya? Apakah itu alasan kalian di sini? Jadi, orang ini mengklaim bahwa pintu mobil suamimu yang terbuka, lalu mengenai mobil itu. Oke, tapi itu tidak terjadi. Ya, suamiku memang membuka pintunya, tapi kami cukup jauh, jadi sebenarnya tidak mengenai mobil itu. Oke, jadi kemudian kata-kata pun saling dilontarkan. Dan kemudian suami saya pergi, dia bilang, kamu tahu, aku nggak di sini untuk berkelahi denganmu. Aku di sini untuk anakku. Dia bilang, maaf ya, sepertinya aku menabrak mobilmu, tapi nggak apa-apa kok. Oke, kami pun pergi. Tapi pria itu malah mendekatinya dan berkata, enggak bro, lalu mulai mengkonfrontasinya. Suami saya mencoba untuk pergi, terus berjalan menjauh. Berikutnya yang saya lihat, suami saya sudah tergeletak di atas kerikil. Apakah dia mendorongmu jatuh? Saya tidak tahu, saya tidak yakin. Maksud saya, dia pasti melakukannya. Dia berlutut di atas kerikil. Oke. Dan dia terkena sesuatu di wajahnya. Dia bilang dia memegang sesuatu di tangannya yang mengenai wajahnya. Itu sebabnya dia ingin pergi. Selama 20 menit berikutnya, para petugas mulai menyusun kronologi berdasarkan sudut pandang Marcellus. Ini adalah tersangka kita. Yang berpakaian hitam, ya. Ya, dia sedang berbicara. Pria kulit hitam yang berdiri di sana. Pria yang satunya lagi. Pria yang satunya lagi. Jadi aku tidak tahu apakah dia memang melihat itu atau tidak melihat apa-apa. Itu bisa saja uang milik seseorang. Aku tidak menanyakan padanya apakah dia melihat pisaunya. Aku hanya ingin tahu dulu ceritanya sebelum aku mengatakan apa-apa. Kalau aku punya informasinya, akan aku sampaikan padamu. Ya, dia sebenarnya bukan orang yang sedang kita hadapi saat ini. Dia apa? Dia bukan orang yang benar-benar ingin kita hadapi saat ini. Tidak. Aku tahu. Aku tadi benar-benar sedang ditelepon mencoba menghubungi petugas yang sedang bersama korban saat ini. Ini memang panggilan yang agak gila karena kejadiannya di kompleks olahraga. Korban pergi ke satu arah, tersangka pergi ke arah lain. Jadi aku sekarang sedang di jalan tol bersama calon tersangka kita. Jadi aku tadi menelpon untuk mendapatkan kabar terbaru tentang kondisi korban. Jadi aku tidak punya informasi untukmu soal itu. Ya ada, maksudku aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu apakah kita sudah bisa menyimpulkan pembelaan diri pada titik ini. Tapi pria yang kita tangkap di sini sekarang juga mengalami luka yang cukup parah. Dan istrinya, istri dari tersangka kita di sini, mengatakan begitu. Ya intinya dua pria itu berdebat satu sama lain karena pintu mereka saling membentur. Drone ini datang dan menyangkal semuanya. Tidak ada pintu yang terbentur. Dan istri tersangka kita maju dan mengatakan, hal berikutnya yang dia tahu adalah suaminya sudah tergeletak di tanah dan kemudian dia bangun lagi untuk mencoba melindungi dirinya sendiri. Intinya, seperti itulah yang terjadi menurut saya. Bepunnya Siap. ususnya benar-benar terburai dari perutnya. Dia bilang dia hanya mendapat cerita dari pacar korban. Dia tidak sempat berbicara langsung dengan korban. Tapi ceritanya mirip. Dia berhenti di samping pria di mobil hitam, mobil korban. Dia membuka pintunya, itu pintu belakang sisi pengemudi mobil korban. Korban pria itu ikut keluar dan mengikutinya. Saya tidak tahu apakah karena dia terlihat sangat bersalah dan dia mencoba meremehkannya. Lalu katanya, korban kita mendekat dan seperti memukul spion mobilnya.
Terima kasih, camilan sudah datang. Dan saat itulah saya mendapatkan yang ini. Korban berteriak dan mengatakan bahwa dia benar-benar baru saja mengeluarkan pisau dan mulai menusuk perutnya 3-4 kali. Korban jatuh, mencoba bangkit kembali. Dia harus melarikan diri darinya. Dia menangkapnya dan menusukkan 1 kali lagi ke perutnya. Sebelum akhirnya dia bisa melepaskan diri. Tapi semua yang kami katakan adalah bahwa ini satu-satunya orang yang terlibat dalam kecelakaan itu. Sepertinya memang begitu dari segala sudut. Korban mengatakan bahwa dia satu-satunya yang terlibat dalam penembakan itu. Hanya dia yang membicarakannya dan dia diserang oleh beberapa orang, itu saja. Baiklah, kita akan pergi ke suatu tempat. Kamu mau melihat mereka dulu. Kalau mereka hanya menyangkal. Halo, ya, seperti penganiayaan. Itu yang saya bilang. Penganiayaan dengan senjata mematikan. Jadi kami hanya mencoba mencari kendaraan yang cukup besar agar kamu bisa masuk dengan nyaman. Karena tidak mungkin kamu bisa muat di bagian belakang salah satu Explorer ini. Jadi kita akan menunggu dulu. Tunggu sebentar, kami sedang berusaha mengeluarkan dari kursi sebentar. Ya, maaf ya. Terima kasih. Terima kasih. Cubby. Dia sebenarnya sedang di rumah sakit sekarang. Jadi kamu harus menerima suntikan-suntikan yang dibicarakan. Ya, terima kasih. Kamu sudah menolak perawatan medis dari mereka. Jadi tujuan pertama adalah penjara. Kalau penjara menolakmu hanya karena lukamu, maka setelah itu kami harus membawamu ke rumah sakit. Tapi sekarang keputusan ada di pihak penjara. Dan setelah kamu pergi ke rumah sakit, kamu langsung kembali ke penjara. Bukan masalah besar. Kita pernah di sana sebelumnya. Baiklah, jaga diri. Jadi kita harus menunggu kabar dari pria lain yang sekarang ada di rumah sakit. Setelah kita dengar dia baik-baik saja dan dalam kondisi stabil, ya kita akan membawa semua orang lainnya. Tapi kalau dia akhirnya terluka parah sampai akhirnya meninggal dunia, kamu harus tetap menjaga semua orang di sini untuk diwawancarai. Percayalah, aku juga tidak ingin menahan kalian semua anak-anak di sini lebih lama lagi. Kamu bisa bersiap-siap untuk pergi. Kamu akan. Baik-baik saja. Maaf. Jadi dia tidak ditangkap lagi. Kita hanya perlu menahan semua orang di sini sebagai sanksi potensial atas apa yang terjadi. Karena sekali lagi, jika orang ini akhirnya meninggal atau dalam kondisi kritis, detektif pembunuhan kita harus datang ke sini untuk melakukan wawancara. Jadi kita belum secara resmi mengesampingkan siapa yang tidak. Petugas juga harus memastikan bahwa mereka memiliki kendaraan yang cukup besar untuk menampung mantan petinju yang bertubuh besar itu. Hai, ada apa? Ya, aku tadi bertanya padanya, kenapa kalian menahan aku dan juga teman kita yang dari luar kota? Apakah dia sudah menjelaskannya padamu? Dia hanya bilang kalau dia kehabisan fotonya. Dia benar-benar tidak ingin melewati batas atau mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi, Kami hanya menunggu. Kami menunggu informasi lebih lanjut. Oke, dan begitu kami mendapatkannya dari atasan kami, informasinya akan diteruskan. Oke, sekarang kami hanya akan, dia tidak melakukan apa-apa selain mengantar suami saya ke rumah sakit. Tidak, saya mengerti. saya tahu, sayangnya ini sebab buru-buru lalu menunggu. Baiklah, sekarang kami hanya menunggu kabar, tapi begitu kami tahu, kami akan segera memberitahu Anda. Kamu harus melepas kacamata hitamku atau menaikkannya dari mataku. Tidak apa-apa. Mereka seperti tertiup angin. Kamu mau aku kembalikan
saja. Kamu yakin? Iya, semoga. Kamu akan membiarkanku keluar dari sini sebelum aku mendapatkannya. Aku harap begitu, tapi aku akan terus kasih kabar, oke? Bolehkah aku melambaikan tangan di tengah supaya aku bisa punya saksi? Mereka baik-baik saja. Aku baru saja bicara dengannya. Kalian bisa melihatku sekarang? Bisa lambaikan tangan ke ibu? Aku tidak tahu. Kami akan segera membawamu turun. Oke, halo. Oke, telepon. Oke. Call Jalen. Jalen, baiklah. Meskipun permintaan Marcellus Brown agar seseorang di keluarganya menghubungi Jalen tentang apa yang sedang terjadi, pada saat penangkapan Brown, TMC melaporkan, kutip, "Sumber kami memberitahu bahwa Jalen tidak memiliki hubungan dekat dengan ayahnya dan tidak mengetahui tentang penangkapan atau insiden tersebut," tutup kutip. Marcellus Brown pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan beberapa luka lecet. News 3 LV melaporkan polisi mengumpulkan pakaian berdarah miliknya, namun mereka tidak dapat menemukan pisau itu. Dia diproses polisi atas dugaan percobaan pembunuhan. Seorang hakim menetapkan uang jaminan sebesar $300.000 dan mengatakan bahwa dia harus mengenakan alat pelacak di pergelangan kakinya. Menurut catatan pengadilan, jaksa membawa kasus ini ke grand jury, meminta mereka mempertimbangkan untuk mendakwa Brown atas 5 tuduhan. Percobaan pembunuhan dengan menggunakan senjata mematikan, 3 tuduhan penganiayaan dengan menggunakan senjata mematikan yang mengakibatkan cedera tubuh serius, dan 1 tuduhan berkelahi atau menantang seseorang untuk berkelahi dengan senjata mematikan. Namun, dalam sebuah kejutan besar, grand jury memilih untuk tidak mendakwa Marcellus Brown. Proses grand jury bersifat rahasia, jadi kemungkinan besar kita tidak akan pernah tahu alasan dibalik keputusan mereka. Namun kasus tersebut dihentikan pada bulan November 2025, dan tanggal sidang Marcellus Brown berikutnya pun dibatalkan. Terima kasih sudah mendengarkan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi besok dengan kasus lainnya.